pada kesempatan hari ini, tapi karena kesibukan beliau memakilkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Toto Susanto. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan sampai hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Ibu Wali Kota untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3. Jadi spesialisasi saya sampai dengan hari ini, saya berkecimpung di masalah persampahan dan limbah B3. Alhamdulillah 11 tahun saya di persampahan di Kota Mobagu, semenjak Kota Mobagu ini berdiri. Saya tidak akan memberikan materi yang lebih banyak karena tadi Mbak Puput dan Pak Denny dari PLN sudah memaparkan begitu banyak tentang hak atas energi dan pemanfaatannya serta penghematannya seperti apa. Beliau berdua tadi sudah menerangkan. Saya ingin mengapresiasi dulu pertama kepada Pak Jonathan Devi dari FNF. Apresiasi kami dari Dinas Lingkungan Hidup yang sudah mengadakan acara ini. Break dulu karena azan Isya. Mohon maaf. Itu makanya kan pendek putih. Itu makanya pendek putih. Kita bukan represi. Tahu toh? Baik, lanjut. Saya ulangi. Kami Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi pertama kepada Pak Jonathan Devi dari FNF. Ini susahnya orang Sunda, tidak bisa baca mu F. F dengan P itu hampir sama F.
Itu F atau bagaimana itu? Susahnya orang Sunda begini, tidak bisa cumu F. Jadi apresiasi kedua saya sampaikan ke Climate Institute. Putri dan kawan-kawan, terima kasih selama ini sudah konsen terhadap lingkungan hidup. Sekarang hari ini kita berbicara tentang energi, hemat energi dan hak-hak kita untuk menerima energi. Yang ketiga, apresiasi kami kepada PLN Kota Mobagu. Teman-teman dari PLN ini mitra kami, Dinas Lingkungan Hidup sudah lama. Dalam bentuk CSR kami dengan PLN dengan kami, PLN sudah banyak membantu kami di kota-kota Mobagu. Itu apresiasi berikut dari kami. Yang selanjutnya, apresiasi buat teman-teman semua dari komunitas yang sampai dengan hari ini masih tetap konsen dan peduli terhadap lingkungan dan keberlangsungan lingkungan. Sampai dengan hari ini teman-teman masih tetap konsen. Saya ucapkan terima kasih. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Sekecil apapun kalau kita sudah berbuat, daripada tidak sama sekali. Kenapa tidak? Mumpung kita masih ada waktu, ada kesempatan, kenapa tidak kita berbuat, walaupun itu bentuknya masih kecil. Tapi apa salahnya kalau kita telah berbuat. Yang selanjutnya, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, terutama saya sebagai Kepala Bidang Pengolahan Persampahan terkait dengan energi. Pertama, saya merujuk dulu ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu kaitannya dengan tadi akan ada kaitannya. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi. Di situ tercantum tentang lingkungan hidup dan ada lagi tentang kegiatan pengelolaan energi. Itu di Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi pun lingkungan hidup itu tetap ada. Sekarang keterkaitannya itu saya lihat tadi di undangan, di situ ada pemanfaatan, ada pemanasan global, ada gas rumah kaca, ada energi gas rumah kaca, akibatnya seperti apa. Itu yang saya tadi belum sempat dengar. Saya rasa nanti itu Mbak Puput itu yang lebih tahu apa itu pemanasan global, gas rumah kaca, efek gas rumah kaca itu apa. Semua itu timbul dari mana? Semua itu timbul dari mana? Yang pasti itu akan timbul dari satu kegiatan yang namanya pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi itu kembali lagi ke kita. Contoh seperti tadi Pak Denny terangkan. Semakin meningkatnya pergerakan ekonomi, maka energi yang akan kita pergunakan juga akan semakin besar. Semakin besar energi yang akan kita pergunakan, maka eksplorasi pun terhadap sumber daya itu pun akan semakin besar. Eksplorasi semakin besar, kecenderungan untuk kerusakan lingkungan hidup juga akan semakin besar. Itu kaitannya. Oleh karena itu, bagaimana kita akan menghemat terhadap pemanfaatan gas sejak dini. Tadi seperti Pak Puput dan Pak Denny jelaskan, bla bla banyak sekali contoh-contohnya. Kenapa tidak kita laksanakan sejak sekarang? Supaya keberlangsungan kegiatan ekonomi tetap berjalan, kebutuhan untuk gas juga tetap berjalan, kebutuhan energi juga tetap berjalan, tapi tidak merusak keberadaan lingkungan. Dengan kebutuhan gas yang semakin besar, dengan kebutuhan energi yang semakin besar, tapi tidak akan merusak keberlangsungan lingkungan. Itu yang kami harapkan. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan dan penghematan, mulai dari sekarang, kita akan menekan kelangsungan
dari lingkungan tersebut. Makanya malam ini saya sangat bersyukur sekali dapat diundang kembali oleh teman-teman Climate Institute dalam acara anak-anak muda seperti ini. Sebenarnya saya kadang sekali hadir di acara-acara begini karena kesibukan saya setiap hari. Terus terang teman-teman, 11 tahun saya berkecimpung di sampah dari semenjak Kota Mobagu ini berdiri sampai dengan hari ini pun saya tetap eksis di persampahan dan limbah B3. Sekarang yang jadi permasalahan kami di luar konteks energi, tapi ada keterkaitan sedikit tentang gas yang terbarukan, energi terbarukan. Kami di TPA sekarang saya sedang membuat, sebenarnya sudah ada, tapi agak sedikit trouble tentang gas metan. Itu gas terbarukan yang kami olah dari sampah yang teman-teman buang setiap hari, saya simpan di TPA, dari situ menimbulkan gas, kita tampung gas itu untuk gas metan, seperti gas LPG. Itu di TPA sementara saya akan kembangkan terus. Karena untuk beberapa saat ke belakang ini ada sedikit trouble yang sedang kami perbaiki, tapi sebelum-sebelumnya gas tersebut jalan. Salah satu sisipan dari Pak Kadis tadi buat saya tentang persampahan, mohon kiranya Mbak Puput mengizinkan saya untuk menyisipkan persampahan sepatah dua patah kata. Pertama, untuk pengetahuan teman-teman, TPA Kota Mobagu, tempat akhir pemrosesan sampah Kota Mobagu ini waktunya tinggal 1 tahun ke depan. Jadi tolong teman-teman, saya minta tolong untuk menyampaikan kepada saudara atau tetangga terdekat untuk bisa mengolah sampah yang dibuang setiap hari itu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu saja yang Pak Kadis sampaikan kepada saya, titipkan kepada saya, tolong sampaikan ke teman-teman untuk selalu mengingatkan tentang sampah yang dibuang setiap harinya itu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga teman-teman sudah tahu, sampah yang dihasilkan setiap hari kita di dalam rumah, sampah sejenis sampah rumah tangga tapi yang tempatnya bukan di dalam rumah, mungkin di ruang-ruang publik, di tempat-tempat terbuka, itu sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk pembuangan jam sampah, jam 18.00 sampai dengan jam 05.00. Itu 2 hal penting yang sementara saya kejar selama 11 tahun. Karena untuk membalikkan pola pikir masyarakat tentang itu ternyata susah. Masyarakat yang selama ini buang sampah, buang jadi got, buang jadi kuala, ternyata susah. 11 tahun saya berjalan di 33 desa kelurahan untuk membangun pola pikir masyarakat. Sebentar nanti ada perda baru tentang persampahan itu, saya sementara lagi membuat satu rancangan bagaimana sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tapi tidak membebani dari sisi anggaran pemerintah. Saya sedang merancang bagaimana supaya mempermudah lagi. Dari sisi anggaran kami juga kecil, tapi sampah yang dihasilkan teman-teman di rumah bisa terangkut semua. Sementara saya rancang itu, karena itu terima kasih Mbak Puput, malam ini sudah mengundang saya. Ucapan terima kasih juga Pak Kadis kepada teman-teman semua yang sudah melaksanakan kegiatan acara ini. Terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak Toto Susanto atas penyampaian materinya, dan terima kasih, kami juga mengucapkan terima kasih karena dari pemerintah Kota Mobagu juga sudah memberikan support untuk kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan selanjutnya kita akan ini yang ditunggu-tunggu ya, inti dari acara hari ini. Jadi kita akan dengarkan materi dari narasumber kita dari Braga Indie Project yang dalam kali ini akan dibawakan oleh produsernya langsung dari Vicky Mukaago. Dipersilahkan.
Duduk aja ya, boleh ya. Oh. Iya, santai aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Yang pertama terima kasih buat kawan-kawan dari Climate Institute, juga FNF ya, juga dari Kemenkumham yang untuk beberapa kali ya orang kerjasama ya dari Climate Vlogger. Kebetulan saya jadi narasumber utama ya selama 3 hari di Mercure, dan itu jadi satu pengalaman ya yang menyenangkan buat saya tentunya. Dan tentu ada mau sebut nih bapak-bapak atau kakak-kakak ini dari PLN, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mobagu, dan juga ada kawan-kawan dari komunitas yang hadir ya. Ada dari KPA Biosfer ya. Ada juga dari BMR Forum Hijau, dan juga tentu ada Torompe budayawan nih yang sedang kemarin baru rilis buku nih Kak Owin ya. Dan juga di sebelah situ ada Bung Teten, ada juga Wulan yang jadi anak bolong pertama yang masuk IKJ jurusan perfilman. Oke, kita bicara tentang Rengkebong episode 4 yang kebetulan kita kerjasama dengan Climate dan FNF yang concern mengkampanyekan isu tentang lingkungan, khususnya hemat energi ya. Di 2 tahun lalu, kalau nggak salah ya, orang juga bicara soal ini tentang sampah ya. Dan waktu itu kita sedang, dan kawan-kawan dari Braga Indi Project itu sedang mau bikin episode 4 waktu itu, tapi memang belum ada sentilan dari Mbak Puput soal kerjasama. Jadi kita sudah bikin naskah, dan Puput tiba-tiba kirim WhatsApp, ada project nih, orang kalau mau Braga Indi Project nih bikin sama-sama nih. Nah, terpaksa naskah yang orang kerjakan setengah, akhirnya orang kerjakan baru dengan waktu itu orang briefing dengan Puput di rumah saya. Dan ya kita tanya, Put, ini DP tema tentang apa? Put bilang, oh ini DP tema tentang hemat energi, khususnya itu penggunaan listrik yang tidak terkontrol. Nah, Puput bilang kalau boleh bikin film baru saja gitu. Nah, kita bilang ke Puput bahwa jujur aja memang Braga Indi Project concern akhir-akhir itu adalah memang fokus memproduksi Rengkebong, biar tidak terlalu terdistraksi dengan berbagai macam konten. Nah, orang concern di Rengkebong, dan kebetulan Rengkebong akhir-akhir ini memang dari 5 kali orang produksi dari tahun lalu itu memang DP penonton itu selalu di atas 100.000. Dan akhirnya kita bilang ke Puput, kalau mau Marjo orang bikin Rengkebong edisi khusus nih, edisi spesial, yaitu